Bang, itu dia datang, Bang. Terjerat utang akibat kecanduan seorang pemuda diancam Ya, ampun bang. Berteriak kau habisi. Hah? Sini kau. Ampun bang. Set. Para perkara menyulut amarah keluarga, buntut ulahnya menggadai harta. Ampun bang. Ingat, aku beri waktu kau 1 kali 24 jam. Tebus motorku! Iya, Bang. Iya. Atau aku sendiri yang jebloskan kau ke penjara. Terdesak oleh keadaan, ia mengambil tindakan. Ia berpikir pendek, lantas seorang pengemudi ojek. Kisahnya saat lagi, inilah Raja Pati. All weapons are holstered and snapped in. The line is clear. Hari itu sungguh hari yang melelahkan. Bukanlah hari keberuntungan bagi seorang pemuda bernama Wawan. Ia pulang dengan kantong hampa sama sekali setelah kalah di kampung Tanjung Pekan Binjai. Sial lagi. Pokoknya besok aku harus menang. Lantaran penasaran, Wawan pun ketagihan. Walau bukan kawakan, awalnya Wawan pernah mengalami kemenangan. Namun kini habislah peruntungan, ia menunggak banyak pinjaman. Buntut dari masalah utang, mulai mengundang penagih utang. Pria berwajah garang mengancamkan mengganyang kecuali mendapat uang. Kau yakin? Ini rumahnya? Yakin, Bang. Menurut informasi yang saya terima, ya ini rumahnya, Bang. Kali ini dia tidak boleh lolos lagi. Saya aja tak sabar, Bang. Ingin mendobrak pintu itu, Bang. Kau ini, kita kalau cari keributan di sini, terus warga sekitar datang, terus gimana, ha? Mana pula, Bang. Tenanglah. Saya tidak takut. Udah Bang, kita sikat aja. Sabar dulu. Emang kau tahu kalau dia ada di dalam rumah? Hah? Udah, kita tunggu aja di sini dulu. Begitu dia pulang, langsung kita cegat dia. Oke? Setelah menunggu sekian lama, Wawan akhirnya tiba. Bang, itu dia datang, Bang. Oh ya, yaudah, cepat kau tangkap dia. Bawa dia kemari, cepat. Baik. Ya, ampun bang. Berteriak kau habisi. Ibarat memetik buah si malakama, Wawan serba salah. Ia mendapat upahnya, hukuman Lagi. Kan kau, itu akibatnya kalau kau suka nunggak hutang. Iya bang. Berani kau cakap macam itu ya? Hah? Sarana ingusan kau. Kau pikir kami ini bisa dibodohi? Jangan macam-macam kau ya? Hah? Iya bang, mana berani aku macam-macam sama abang, ampun bang. Ah! Ngomong kosong kau itu. Kemarin waktu kutagih, cakap kau macam itu juga. Hah? Iya bang, ampun bang, ampun bang. Apa kau mau berurusan sama si Freddy? Sanggup kau? Jangan bang, ampun bang. Ya bang, saya janji bener bang. Besok pasti saya ganti bang. Saya nggak bakal ngeles lagi. Percaya aku. Bener bang, ampun bang. Janji-janji. Periksa. Cari uangnya di sakunya. Cepat. Nggak ada bang. Ampun bang, nggak ada bang. Ampun bang.
Bener bang, besok pasti saya bayar bang. Ah, ngomong kau. Nah, ini apa? Nggak ada bang. Apa ini? Sial kau ya. Yang benar aja cuma segini. Awas kau ya. Besok kau tidak lunas sih. Kirim kau ke rumah sakit. Iya bang, iya bang. Ya bang, ampun bang, mati aku bang. Mati aku bang. Berada di titik nadirnya, pemuda berusia 22 tahun itu ibarat kena batunya. Terjerat oleh ucapannya sendiri. Wawan harus segera melunasi semua utang judi. Halo, udah di mana Koman? Di depan rumah. Mana barangnya? Oke, tunggu sebentar. Bentar lagi aku keluar. Wawan tidak punya banyak pilihan, bahkan perabotan rumah turut digadaikan. Mana barangnya? Ayolah Man, kalau nggak kena terdesak, udah aku antarkan barangnya ke rumah kau Man. Ini uangnya 1 juta. Permisi. Makasih Man. Bang, jangan Bang. Apa? Hah? Ini uangku kan? Kau diam. Ampun bang, jangan bang. Bagus. Tapi ingat, lain kali kau sampai nunggak, habisi kau. Iya bang, ampun bang. Bang. Iya bang, ampun bang. Ngerti? Iya bang, Ngerti nggak? iya bang, ampun bang. Ironisnya, bukannya jerah, Wawan tidak meninggalkan kebiasaan berj***nya, malah sebaliknya, perilaku Wawan bertambah parah. Seperti kecanduan narkoba, Wawan semakin nekat saja. Apapun digadaikan olehnya dengan dalih untuk menebus kekalahan sebelumnya. Motor si Abang nih. Wah, ini sih bisa nih. Bisa dapat banyak aku. Masih mulus. Kuncinya mana ya? Kunci taruh mana dia? Tidak terkecuali sepeda motor milik abangnya Rudi. Tanpa pikir 2 kali, Wawan kembali duit hasil gadai sebanyak 3 juta rupiah pun dikantongi. Halo Rahman. Ayolah Man, tolong aku. Enak saja kau. Emang kau pikir aku mau rugi? Tebus dulu 3 juta. Baru boleh kau bawa motor itu pulang ke rumah. Aduh Man, dari mana aku bisa dapat uang 3 juta malam ini Man? Kau kan tahu sendiri, aku habis kalah banyak Man. Habis semua uang aku Man.
Tolonglah Man, bantu aku. Kalau enggak, aku bisa habis sama abangku nanti. Macam mana pula kau? Itu urusanmu lah. Ayolah Man, anggap saja aku pinjam uang kau Man. Asalkan kau izinkan aku untuk kembalikan motor. Enteng kali kau bicara. Sekali lagi kau bilang, bawa 3 juta, tebus motor itu. Selesai sudah. Gagal lagi, kalah lagi, seperti pukulan bertubi-tubi. Terlebih, Wawan habis akalnya lagi, memikirkan cara menebus sepeda motor abangnya Rudi. Hah? Sini kau. Ampun bang, Akhirnya pulang juga kau. ampun bang, Mana motorku? ampun bang, ampun bang. Gak ada rupanya motorku, ha? Ada bang. Jujur lagi kau. Enggak bang, ampun bang. Barang-barang di rumah semua sudah kau gadai. Sekarang motorku juga kau gadai. Sip. Wawan tersadar pula hanya 2 pilihan saja, penjara atau tebus kembali sepeda motor abangnya. Ampun bang. Mat. Aku bang, ampun bang. Ingat, aku beri waktu kau 1 kali 24 jam. Tebus motorku. Iya bang, iya. Atau aku sendiri yang jebloskan kau ke penjara. Iya bang. Ampun. Mati aku. Aduh, dari mana aku bisa dapat uang 3 juta itu? Mati. Dari mana aku bisa dapatkan uang 3 juta malam ini? Mana sudah tidak ada lagi kawan yang percaya sama aku. Matilah aku. Aku kan di lemari ada belati. Masa bodoh. Aku pakai buat begal. Pasti dapatlah buat ganti motor abang aku. Nggak ada pilihan lain. Walau bukanlah kriminal, namun karena keadaan ia nekat berbuat fatal. Pokoknya, aku harus ganti uang abang aku. Pada usaha pertama, Wawan memesan jasa pengemudi ojek daring ke Jalan Tengku Amir Hamzah dengan ongkos dipatok sebesar Rp10.000. Awalnya ia begitu bernafsu, namun belakangan ia jadi ragu. Sebab di tengah perjalanan Wawan berubah pikiran gara-gara kalah postur badan dengan si calon korban. Lagi pula kondisi sepeda motor korban yang lawas juga dijadikan alasan. Waduh, dihajar nggak nih? Tapi badannya lebih besar. Bagaimana nanti kalau aku yang kalah? Bagaimana ini? Tapi sepeda motornya butut juga. Mana laku digaji dari 3 juta? Lambat tahun sang pengemudi ojek merasakan kejanggalan ketika melihat gelagat Wawan mencurigakan. Ditambah lokasi tujuan yang diinginkan tidak sesuai dengan pesanan awal aplikasi Wawan. Kenapa berhenti bang? Kan belum sampai. Bang, saya mohon silakan abang turun dari sepeda motor saya sekarang. Saya nggak mau cari gara-gara. Saya punya keluarga bang. Saya orang kecil. Ya, kan belum sampai bang. Emang kenapa? Maaf bang, saya dapat pesan buruk. Jadi abang silakan turun di sini. Atau saya akan teriak minta tolong biar warga sini datang ke sini bang. Ya udah, saya turun di sini.
begini, bagaimana caranya aku bisa pulang? Mana aku belum bisa balikin motornya abang lagi. Alah, terpaksa aku harus cari korban yang kedua. Wawan berjalan sampai di Jalan Tengku Amir Hamzah. Di sanalah Wawan kembali bertemu calon kedua. Adalah pengemudi bernama Iwan Nainggolan. Bapak 4 anak itu masih bekerja hingga jelang tengah malam. Secara kebetulan, ia bertemu dengan Wawan tanpa firasat buruk akan datangnya ancaman. Misi bang, aku Iya. boleh minta tolong bang? Pesankan aku ojek online bang. Aku mau ke Gang Martini, bisa nggak bang? Sudah, aku antar aja ya. Jadi nggak usah pakai aplikasi, offline aja ya. Cemana? Ya udah bang kalau kayak gitu. Sebentar aku pakai jaket dulu. Oke. Ayo Ujang. Ayo. Iwan dibayang-bayangi bahaya, sementara Wawan mengincar sepeda motornya. Iwan bertaruh nyawa demi ongkos Rp10.000. Berbeda dari sebelumnya, Wawan lebih nekat walau gelisah. Ia terus menimbang berulang kali untuk memastikan situasi jalan cukup sepi. Hingga akhirnya mereka melintas di Gang Martini. Masa bodoh. Sekarang atau tidak usah sama sekali. Sungguh celaka, korban terkapar bersimpan lagi bertaruh nyawa berharap pertolongan warga. Buyarlah semua rencana Wawan. Ia makin ketakutan sebab yang didapat bukanlah solusi, malah meninggalkan seseorang di ambang hidup dan mati. Setelah membuang semua barang bukti, Wawan istirahat di rumah usai membersihkan diri. Sabtu dini hari, Wawan bersembunyi, berpikir bahwa dirinya berhasil lolos dengan aksi Rajapati. Entahlah. Sejak peristiwa, Wawan mendekam di dalam rumah. Ia menutup diri dari dunia luar sepenuhnya. Terlebih sudah ramai berita media massa yang menyebutkan bahwa korban meninggal dunia. Wawan mati kutu bersembunyi di rumah, sementara tim khusus Polres Binjai terus melacak jejak pelaku di balik peristiwa. Bodoh kali aku. Pada malam ketiga, Wawan sudah tak tahan lagi bersembunyi di rumah. Pikirnya, ia sudah seperti di penjara. Sehingga ia berpikir untuk menghirup udara segar di luar rumah.
Namun yang Wawan tidak ketahui, rumahnya sedang diawasi oleh anggota Polres Binjai. Identitas Wawan mulai dicurigai setelah polisi memperoleh petunjuk rekaman video CCTV dan keterangan beberapa saksi kunci. Tanpa disadarinya, polisi sudah bersiaga. Wawan pun roboh ke tanah setelah 2 peluru bersarang di kedua lututnya. Jalan, cepat! Makanya kau itu jangan nakal. Ayo, jalan, cepat! Masuk! Masuk! Dengan tersangka atas nama Riki Darmawan alias Mawan, di mana tempat kejadian perkara yaitu di Jalan TA Amir Hamzah di Gang Marti. Dengan kronologis kejadian, motifnya tersangka ini memiliki banyak hutang. Dan terakhir, tersangka menggadaikan motor Scoopy milik abangnya sebanyak 3 juta rupiah. Kemudian abangnya meminta pada adiknya ini untuk segera mengembalikan motornya dengan sedikit memaksa. Terus keberapa? Berapa kau gading? Berapa di gading? 3 juta. Berapa? 3. Oh, jadi untuk nebus itu makanya kau nekat ini? Iya. Udah berapa kali kau melakukan kayak gini nih? Sekali. Enggak, maksudnya merampok, pelan. Baru sekali. Uangnya buat apa? Habis kereta, Pak. Habis kereta main judi lagi enggak? Enggak. Katanya kau suka main judi, men? Ya? Enggak, Pak. Kau pas di rumah itu nggak ada niat kau pergi nggak? Untuk kabur gitu habis nggak? Nggak ada. Nggak ada. Memang pengen di rumah aja. Macam nggak ada kejadian gitulah ya. Jadi kau sempat kabur kau, sempat pas habis itu kabur kau kenapa? Ketahuan masyarakat atau gimana? Apa teriak-teriak? Teriak-teriak dia. Ya berarti belum mati dia situ. Belum. Iya. Ada unsur dendam kau sama korban? Nggak ada, Pak.